Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafitri Novianti dari kelas 10 TKP 3. Saya ingin menjelaskan mata pelajaran administrasi umum yang materinya bentuk struktur organisasi. Pengertian organisasi. Secara etimologi, istilah organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, atau dalam bahasa Latin yaitu organum, yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Lalu secara definisi, organisasi adalah kesatuan atau susunan yang terdiri atas bagian-bagian atau orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Beberapa ahli mengemukakan definisi organisasi. Yang pertama, James Demany. Organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, Chester I. Barnett. Organisasi adalah suatu sistem mengenal usaha-usaha kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang ketiga, J. William Schultz. Organisasi adalah suatu penggabungan dari orang-orang, benda-benda, alat-alat perlengkapan, ruang kerja, dan segala sesuatu yang bertalian dengannya, yang dihimpun dalam hubungan yang teratur dan efektif untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Yang keempat, kamus administrasi. Organisasi adalah suatu usaha kerjasama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Ciri-ciri organisasi. Yang pertama, terdiri atas sekelompok orang, yakni 2 orang atau lebih. Yang kedua, terdapat kerjasama yang berlangsung di dalamnya. Yang ketiga, memiliki tujuan yang hendak dicapai bersama. Oleh karena itu, untuk mencapai semua tujuannya, sebuah perusahaan juga harus memiliki organisasi yang disebut sebagai organisasi perkantoran. Ada 5 fakta yang terdapat dan berlangsung dalam organisasi perkantoran. Yang pertama, setiap organisasi perkantoran pasti mencakup sumber daya manusia yang terlibat dalam interaksi sosial. Yang kedua, interaksi dalam sistem sosial tersebut tersusun dalam sebuah struktur yang menjamin perintah dan laporan. Yang ketiga, sebagai suatu sistem terbuka, setiap organisasi perkantoran mempunyai hubungan timbal balik, baik dalam organisasi internal maupun eksternal. Yang keempat, setiap orang dalam organisasi perkantoran memiliki tujuan individu yang menjadi alasan dari tindakannya. Yang kelima, interaksi sosial yang terjadi dalam manajemen perkantoran juga dapat membantu pencapaian tujuan bersama. Prinsip-prinsip organisasi kantor. Prinsip yang pertama, prinsip perumusan tujuan. Dalam melaksanakan suatu kegiatan, hal utama yang harus dibuat adalah tujuan yang jelas dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Bagi sebuah perusahaan, tujuan tersebut dapat berperan sebagai berikut. Yang pertama, pedoman arah organisasi itu akan dibawa. Yang kedua, landasan organisasi. Yang ketiga, menentukan jenis kegiatan apa yang dilakukan. Yang keempat, menentukan program, prosedur, koordinasi, integritas, implikasi, sinkronisasi, dan mekanisasi. Prinsip yang kedua, prinsip pembagian kerja. Di dalam sebuah organisasi, pembagian kerja atau tugas merupakan keharusan yang mutlak. Karena tanpa adanya hal tersebut, akan terjadi tumpang tindih menjadi amat besar. Dengan adanya pembagian tugas, pekerjaan, susunan atau struktur organisasi, tugas dan fungsi setiap unit dalam organisasi dapat ditetapkan sekaligus. Prinsip yang ketiga, prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang. Setiap pimpinan memperoleh delegasi kekuasaan atau wewenang yang diperlukan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Wewenang atau kekuasaan mempunyai beberapa aspek, antara lain dalam hal mengambil keputusan, menggunakan peralatan, memerintah, dan pemakaian waktu tertentu. Prinsip yang keempat, rentang manajemen. Dalam bahasa Indonesia, istilah lain yang digunakan untuk menyebut prinsip ini adalah jenjang pengawasan, jenjang kekuasaan, dan rentang manajemen. Prinsip yang kelima, tingkat pengawasan. Sebuah organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan harus dipastikan dengan selalu menjalankan sistem pengawasan. Karena tanpa adanya pengawasan,
akan sulit bagi suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Prinsip yang keenam, kesatuan perintah dan tanggung jawab. Dalam sebuah organisasi, seorang bawahan biasanya mempunyai atasan. Melalui atasan tersebut, ia menerima perintah dari kepada atasan tersebut, pula ia memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya. Prinsip yang ketujuh, prinsip koordinasi. Prinsip koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.